Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persoalan masalah etika seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Maka di hadapan kita hari ini ada kitab atau buku yang cukup lengkap membahas tentang persoalan etika serta panduannya yang dikeluarkan oleh Menteri Agama pada tahun 2012. Insya Allah buku ini cukup berkah, cukup luar biasa untuk kita pelajari. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari etika-etika yang digambarkan oleh pengarang yang ada di dalam buku ini. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mengupas tentang masalah adab berbicara. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu bahwa Islam telah memberikan kepada kita aturan-aturan di dalam berbicara atau etika berbicara. Maka kita berangkat terlebih dahulu bahwa berbicara itu sangat penting sekali di dalam Islam apabila kita bisa melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh aturan syariat. Yang pertama di dalam Islam, bahwa ucapan yang baik itu, setiap ucapan yang baik itu adalah sedekah. Ya, berkata yang baik atau berucap yang baik itu adalah sedekah. Ucapan yang baik ini tentu sangat banyak sekali, ya. Yang pertama, dasar dari bahwasanya ucapan yang baik itu dianggap sebagai sedekah, dasarnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Abu Hurairah. Disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun." Setiap ruas tubuh manusia harus dikeluarkan sedekah. Kulla yaumin, setiap hari. Tatlu'u fihi syamsu, ya, setiap hari yang terbit di dalamnya matahari. Ya'dilu bainal isnaini sadaqatun. Mengadili dua orang yang bertikai adalah sedekah. Jadi ada saudara kita yang berselisih, saudara kita ada yang bertikai, atau katakanlah mereka bertengkar, maka kemudian kita datang untuk mendamaikan, menyelesaikan mereka. Nah, maka itu di dalam Islam dianggap sebagai satu amalan sedekah. Ini luar biasa kaum muslimin. Karena kita setiap hari mungkin melihat atau menghadapi orang-orang yang bertikai. Baik itu terjadi di dalam keluarga kita, antara kita dengan tetangga, antara tetangga dengan tetangga, antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Setiap harinya tentu ada mungkin terjadi pertikaian, perselisihan. Maka ketika kita datang dengan niat untuk menyelesaikan perselisihan mereka itu, ya, mendamaikan mereka itu, tentu itu sebuah amalan yang mulia di dalam Islam. Itu adalah sebuah amalan yang dianggap sebagai sebuah sedekah.
Kemudian wa yu'inur rajula ala dabbatihi fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqatun. Nah, selanjutnya membantu seseorang di atas kendaraannya dengan memberikan tumpangan kepadanya atau menaikkan barangnya di atas kendaraannya adalah sedekah. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi hanya dengan misalnya kita membantu saudara kita, ya katakanlah dia punya beban yang akan dinaikkannya ke atas kendaraannya, ya ke atas mobil misalnya, kemudian kita datang untuk membantu meringankannya, menaikkannya ke atas kendaraan tersebut, atau mungkin kita menaikkan orangnya, mungkin kita dalam keadaan berkendaraan, kemudian kita bertemu saudara kita di jalan yang sedang berjalan kaki, kemudian kita memintanya untuk naik bersama kita ke atas kendaraan kita, berarti kita telah menolongnya, dan itu bagian dari sedekah, dan itu pekerjaan yang mulia sekali di dalam Islam. Nah. Kemudian selanjutnya Nabi mengatakan, wal kalimatu thayyibatu sadaqatun. Nah, ini yang kita bahas tadi, kita sampaikan. Ucapan yang baik adalah sedekah. Nah, ucapan yang baik adalah sedekah. Ucapan itu adalah sesuatu yang keluar dari lisan kita, orang-orang Islam. Itu ucapan. Nah, ucapan yang baik itu banyak sekali. Tidak terhingga banyaknya. Ya, bisa berupa membaca Al-Quran, itu adalah sebaik-baik ucapan. Ya, seorang Muslim yang membaca ayat-ayat Allah, mengumandangkan ayat-ayat Allah dengan lisannya, itu adalah sebaik-baik ucapan, dan itu adalah sedekah yang paling afdal. Kemudian juga bisa ucapan itu berbentuk zikir. Dia membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca Allahu Akbar, membaca tahlil. Itu adalah ucapan yang baik, dan itu adalah sedekah. Nah. Dan bisa juga berupa doa. Kita mendoakan diri kita, mendoakan orang tua, mendoakan pemimpin kita, mendoakan kaum muslimin dan kaum muslimat. Itu adalah sedekah. Makanya kita ketika berdoa, ya, ini keuntungan, salah satu keuntungan kita di dalam berdoa, kita biasanya setiap salat berjamaah itu kita berdoa bersama. Maka ketika berdoa bersama itu kita tidak pernah terlupa, insya Allah ya, selalu mendoakan diri kita, mendoakan orang tua, mendoakan kaum muslimin, kaum muslimat, mendoakan guru-guru kita, syekh-syekh kita, saudara-saudara kita yang masih hidup ataupun yang telah mati. Doa yang kita bacakan itu adalah sedekah. Nah, jadi itu adalah sedekah. Nah, juga bisa sedekah itu, perkataan yang baik itu, misalnya kita memberi nasihat kepada orang lain, misalnya seorang guru yang mengajarkan murid-muridnya, menasihati murid-muridnya, menyampaikan hadis-hadis, ayat-ayat Allah, pelajaran-pelajaran agama kepada mereka. Itu adalah sebaik-baik ucapan, dan itu adalah sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang luar biasa lagi, kata Nabi, wa kullu khutwatin yakhtuha ila shalah sedekah. Setiap langkah yang dilangkahkan untuk salat atau ke tempat salat adalah sedekah. Nah, jadi kita misalnya datang panggilan azan, kemudian kita bersegera berwudu, kemudian mengambil pakaian kita, kemudian melangkah menuju masjid. Maka langkah-langkah yang kita langkahkan itu menuju masjid itu adalah sedekah. Setiap hitungan langkahnya adalah sedekah. Jadi bersedekah itu cakupannya sangat luas sekali. Tidak hanya sedekah itu sebagaimana yang mungkin kebanyakan dipahami, sedekah itu hanya dengan uang saja, dengan harta saja. Tidak. Sedekah itu lebih luas cakupannya.
Ya, langkah ke masjid pun, langkah menuju tempat sholat pun itu dianggap sedekah. Nah, luar biasa sekali. Kemudian yang terakhir ini yang sangat luar biasa sekali. Kata Nabi, wa yumitul aza anit tariqi sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Wah. Menyingkirkan gangguan yang akan mengganggu orang berjalan, yang mengganggu saudara-saudara kita berjalan di jalan itu juga merupakan sedekah. Walaupun itu hanya gangguan kecil, katakanlah itu hanya batu kerikil kecil, atau itu hanya paku-paku atau jarum yang ada di jalan itu. Kita singkirkan, ya, karena Allah, maka itu akan menjadi sedekah bagi kita. Nah, tapi kadang-kadang ini jarang kita sadari. Kita lihat ada batu di tengah jalan misalnya sebesar kepalan kita ini, ya. Nah, itu sebenarnya adalah lahan kita untuk bersedekah. Nah, harusnya adalah kita sebagaimana yang disampaikan oleh dalam hadis tadi, etikanya adalah batu itu atau gangguan-gangguan yang ada di jalan itu kita ambil. Itu baik itu batu, kayu dan lain sebagainya, kita ambil agar orang muslim atau saudara-saudara kita yang lewat di situ tidak mengalami kecelakaan atau terganggu transportasinya, perjalanannya. Itu luar biasa. Itu adalah sebuah sedekah. Nah, pada intinya setiap yang ma'ruf, setiap yang baik di dalam pandangan syariat yang kita lakukan setiap hari itu adalah sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan yang ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang disyariatkan, yang terpuji di dalam syariat Allah, itu adalah sedekah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak sedekah kita setiap hari, bahwa seperti yang kita pahami tadi, bahwa sedekah itu tidak hanya melulu soal uang, soal harta, tapi sedekah itu dalam bermakna luas. Bahkan senyuman kita pun kepada orang muslim, itu juga sedekah. Bahkan memasukkan kegembiraan, menyenangkan hati orang-orang yang beriman pun, itu adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah sedikit uraian tentang masalah etika berucap, berbicara di dalam Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan lisan kita ini, ucapan kita ini sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Allah. Yaitunya untuk apa? Untuk senantiasa berucap ucapan yang baik, baik itu membaca Al-Quran, kemudian berzikir, berdoa, mendoakan, bernasihat yang baik kepada umat Islam, ya, melangkah menuju masjid, menolong saudara-saudara yang kesulitan, semuanya adalah sedekah yang akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita di akhirat nanti. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.